terkait dengan kebijakan dibolehkannya pembelajaran tatap muka. Nah, untuk di SMPN 1 Bojonggede sendiri gimana persiapannya? Kami sebetulnya sudah siap ya Mas ya. Jadi sejak awal tahun ajaran baru kami sudah siap. Karena sebelumnya kami juga sebagai piloting untuk PTM di Kabupaten Bogor. Jadi sejak tahun ajaran baru itu sebetulnya kami sudah siap. Hanya saat itu karena pandemi sedang meningkat, jadi Dinas Pendidikan memutuskan untuk mencabut SK piloting PTM yang terlebih dahulu sudah kita jalani. Sehingga untuk saat ini kita tinggal tunggu perintah dari Dinas Pendidikan. Kalau toh hari ini surat juknisnya keluar, besok juga kami siap untuk melaksanakan PTM. Karena sebetulnya dari awal kami sudah mempersiapkan diri dua alternatif kemungkinan yang bisa kita lakukan. Kalau toh dari tahun ajaran baru harus dilaksanakan PTM, kami siap. Tapi karena pemerintah daerah belum mengizinkan, karena saat itu kami ada di level 4, jadi kami harus patuh pada pimpinan. Jadi kalau hari ini memang surat perintahnya keluar, kami besok siap untuk melaksanakan. Berarti besok udah bisa mulai dengan PTM? Mungkin untuk koordinasi lebih lanjut kami mungkin mulai Rabu yang akan datang untuk melaksanakan, karena memang butuh persiapan. Karena ada beberapa ruang kelas kami yang akan direhab, jadi mungkin ada beberapa kelas yang mungkin harus dikondisikan lebih lanjut, dimodifikasi untuk jaga jaraknya ya. Jadi kami kan punya 28 rombel. Nah, yang 8 ruang kelas ini mau diperbaiki. Atas bawah kan berarti nggak mungkin anak-anak belajar di bawah, yang atasnya diperbaiki. Jadi hanya 20 ruang kelas yang bisa dipakai, sehingga perlu pengaturan jadwal lebih lanjut. Nah, untuk teknisnya nanti kalau dari pertemuan dengan Pak Kadis tadi kira-kira gimana Bu ininya? Dari jumlah kapasitas terus prokesnya. Kami hanya diperbolehkan 50% ya. 50%. Sehingga karena ruang kelas yang terbatas, kami akan gunakan 2 shift nanti Mas. Jadi nomor ganjil itu di shift 1, kemudian siangnya nanti di shift 2, itu plan A. Kalau tidak ya berarti kita gunakan hari Senin misalkan, hari Senin jadwalnya untuk kelas 7 dengan sebagian kelas 8 separuhnya. Kemudian hari Selasanya berarti yang separuhnya lagi. Jadi tetap 50% yang kami lakukan. Dilaksanain Bu. Pedomannya tadi baru keluar juknisnya. Oh ya, PTM kan kemarin sih kita sudah dirapatkan ya. Jadi tetap bahwa seperti uji coba yang kemarin sekolah, bahwa prokes ketat dan kapasiti 50%, lalu juga guru-guru dipastikan sudah tervaksin semua, dan murid-murid juga sedang berjalan. Jadi kita lebih kepada walaupun PTM berjalan, nanti insya Allah kalau menurut Kadistik Rabu sudah bisa mulai, itu kita gencar vaksinasi ke siswa gitu. Sambil mereka melaksanakan PTM, sambil kita juga menggencarkan vaksinasi. Saya kira target siswa ini sudah tervaksinasi semua, baru kita lega gitu ya melaksanakan PTM. Nah, kalau sekarang kita sambil jalan, tapi dengan prokes yang ketat, lalu sambil divaksin juga. Karena memang aturannya kan sudah membolehkan begitu. Kita juga merespon juga keinginan para orang tua yang ingin anaknya sekolah, tapi tetap harus dengan prokes. Bu, sambil jalan ini bagi sekolah yang gurunya udah divaksin atau buat keseluruhan gitu? Sudah guru semua, hampir semua sudah divaksin. Bu, untuk capaian vaksin sendiri di Kabupaten Bogor saat ini berapa sih? Udah 1.400.000-an ya? 1.130.000-an ya. Berarti udah mencapai target 20% itu Bu ya? Belum dikit lagi lah. Mudah-mudahan kan kemarin kita dibantu sama beberapa organisasi, juga dibantu sama Jawa Barat, dibantu sama TNI Polri, mudah-mudahan kita cepat. Bu, minta tanggapan dikit Bu terkait Anies Bu yang menyatakan wilayah Penyangga masih kecil dan DKI sudah 100,5% Bu. Seperti apa Bu? Ya,
ya sebetulnya kan vaksin kita ya memang kemarin sudah dikirim cukup banyak, tetapi karena luas jangkauan dan wilayah kita sangat besar, jadi kita minta juga bantuan ya. Kalau misalkan di Jakarta sudah selesai, kita kan belum, minimal digeser lah nakesnya ke Bogor gitu loh. Jadi nakes untuk diperbantukan di sini gitu loh. Jadi kalau vaksinnya sih Pak Menkes kan sudah janji akan memfasilitasi daerah penyangga ibu kota ini, dan kita pun diberikan target yang besar oleh Kasatgas pusat. Jadi ya kita harus kolaborasi lah gitu loh. Jangan semua dibebankan ke daerah sementara nakesnya juga terbatas gitu. Ya kalau bisa digeser ya dari mana aja kita. Alhamdulillah kalau ada. Tapi untuk pasokan vaksinnya bisa untuk memenuhi target 100.000 per hari belum sih? Iya kan. Untuk Kabupaten Bogor gimana Pak? Kabupaten Bogor sejak dikeluarkannya kami telah mengeluarkan surat edaran, pada hari ini pun sudah bisa dimulai. Itu di tingkat SD, Semua SMP? dari tingkat SD SMP itu Oh, sama gitu ya. ada syarat-syarat tertentu nggak Pak? Ada. Sekolah? Ya itu ya, intinya mengikuti protokol kesehatan. Hmm. Ya jadi belajar itu kan ada ketentuan 50%. Ini hari ini baru persiap uji coba atau gimana Pak? Itu berjalan. Berapa sekolah? Ya, kami belum padu karena ini kan kita sekolah dari sekian banyak, mungkin ada yang sekarang, ada yang besok begitu. Yang jelas edaran itu sehari ini udah mulai dikeluarkan. Udah mulai dikeluarkan? Iya. Berarti hari ini udah mulai berjalan ya di sekolah-sekolah ya? Ini ada yang berjalan. Itu semua sekolah atau gimana Pak? SD, SMP, Iya. semua? Iya. Oh, berarti efektifnya hari ini PTM udah mulai jalan? Ya efektifnya hari ini, mungkin maksimalnya besok mereka yang Oh, berarti besok udah akan di beberapa sekolah masih persiapannya Pak ya? mungkin bisa saja begitu ya, nggak? Karena edarannya baru hari ini. Oh, hari ini baru keluar edarannya? Edarannya. Berarti efektifnya mulai besok? Nah, ini. Oke. Oke Pak Kades. Foto-foto boleh. Oke. Jangan lupa subscribe ya.